Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal tentang iman yang mendatangkan mujizat. Yang pertama adalah imanmu atau iman yang ada padamu. Itu yang akan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Kita banyak menemukan di Alkitab, Tuhan Yesus berkata, "Jadilah padamu seperti imanmu," dan orang itu disembuhkan. Dan iman itu benar-benar bisa mendatangkan mujizat. Iman pribadi kita bisa mendatangkan mujizat. Kita banyak lihat di Alkitab. Dan di Alkitab itu adalah kebenaran. Dan pada masa sekarang ini pun, ketika kita beriman, kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Saya pribadi pernah mengalami sakit kutil di kaki sebelah kanan. Ada 32, gitu ya. Saya doakan setiap hari, tapi masih ada. Hingga suatu saat, singkat cerita, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, kutil sembuh. Ada 32 kutil di kaki saya sebelah kanan ini di lipatannya. Tapi saya lihat masih ada. Besoknya ketika saya lagi berganti pakaian, saya lihat tiba-tiba kutil saya yang kemarin masih ada 32, tiba-tiba semuanya hilang, lenyap. Dan itu adalah mujizat Tuhan yang saya alami, yaitu mujizat kesembuhan. Ketika kita beriman, ketika kita percaya. Meskipun waktu itu saya mendoakan setiap hari, mungkin sudah berbulan-bulan tidak terjadi apa-apa, tapi saya terus memperkatakan di dalam nama Yesus dan Tuhan memperhitungkan iman saya. Pada waktu itu, akhirnya saya menerima mujizat kesembuhan. Mujizat yang pertama adalah melalui iman kita pribadi. Mujizat yang kedua, kita bisa mengalami mujizat melalui iman orang lain. Di Alkitab ada seorang ibu yang anaknya itu diganggu roh jahat. Dan Tuhan Yesus bilang ke ibu ini, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Tapi ibu ini bilang, remah-remahnya aja cukup, katakan, untuk mendatangkan mujizat, untuk anaknya disembuhkan, dipulihkan dari gangguan roh jahat. Dan Tuhan Yesus bilang ke ibu ini, imanmu besar. Dan karena iman seorang ibu ini, anaknya dilepaskan dari roh jahat. Lalu ada seorang perwira Romawi yang dikatakan memiliki iman yang luar biasa juga di hadapan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang di Alkitab ada 2 kali dia menyebut orang yang memiliki iman yang luar biasa. Salah satunya ibu tersebut dan perwira Romawi ini. Perwira Romawi ini dia mau mengajak, dia bilang, Tuhan Yesus, sembuhkanlah hamba aku yang sedang sakit. Oke, aku akan datang ke rumahmu, kata Tuhan Yesus. Tapi dia bilang, gak perlu Tuhan, cukup katakan sepatah kata saja maka hamba aku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus heran akan iman perwira Romawi ini. Dan karena iman perwira Romawi ini, hambanya yang sakit itu sembuh. Hambanya gak punya iman, tetapi dia disembuhkan karena iman atasannya, yaitu perwira Romawi ini. Uniknya ya, iman yang luar biasa itu malah datang dari iman orang lain gitu ya. Orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa datang dari iman orang lain, dari ibunya, seperti anak yang diganggu roh jahat itu dari ibunya, dan seperti hamba ini dari perwira Romawi yang adalah tuannya. So, lalu ada contoh lagi nih di Alkitab. Orang yang sembuh karena iman orang lain. Suatu kali Tuhan Yesus melayani dan dia ada di sebuah rumah karena banyak orang, susah untuk bertemu Tuhan Yesus. Ada 4 orang, mereka punya teman yang sedang lumpuh. Mereka mau membawa ke Tuhan Yesus, tetapi nggak bisa oleh ada orang banyak. Akhirnya mereka memanjat ke atas genteng, lalu mereka bobol atasnya, lalu mereka menurunkan teman mereka yang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Dan menariknya di Alkitab, kalau kalian baca ceritanya di Alkitab, dikatakan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Jadi Tuhan Yesus nggak melihat iman orang yang sakit lumpuh ini, tetapi Tuhan Yesus melihat iman keempat temannya yang berusaha, karena mereka percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Tuhan Yesus melihat iman teman-temannya dan orang yang lumpuh ini sembuh. So, kita bisa mengalami mujizat melalui iman orang lain. Jadi, pilih-pilihlah dalam berteman atau berkomunitas.
Siapa tahu kamu bisa mengalami mujizat Tuhan melalui rekanmu atau temanmu atau sahabatmu tersebut. Sama seperti orang yang lumpuh ini, dia nggak punya iman, tapi teman-temannya punya iman dan dia mengalami mujizat. Itulah untungnya, itulah luar biasanya kalau kita punya teman-teman yang tepat. Jadi perhatikan circle-mu, sekelilingmu, ketika kamu berada di tempat yang tepat, orang-orang di sekitarmu itu, temanmu, sahabatmu, keluargamu, itu bisa mendatangkan mujizat dalam kehidupanmu. Jadi pilihlah baik-baik dalam bergaul. Jadi yang pertama tadi, iman sendiri. Yang kedua, iman orang lain. Terus bagaimana dong kalau kita nggak punya iman? Atau kita merasa iman kita kecil, kita nggak punya iman? Jangan khawatir, ada opsi yang ketiga. Suatu kali, ada seorang ayah, anaknya ini diganggu roh jahat. Murid-murid Tuhan Yesus mencoba mendoakan, tetapi tidak bisa mengusir roh jahat ini keluar dari anak tersebut. Dan anak ini begitu menderita oleh roh jahat ini. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, ayah anak ini bilang, murid-muridmu nggak bisa mengusir roh jahat itu. Kalau kamu bisa, ayahnya bilang kan, kalau kamu bisa, tolong usir roh jahat itu dari anakku. Kira-kira seperti itulah kalau bahasanya dalam bahasa sehari-hari, bahasa kita sekarang ya. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bisa, sampai kapan aku harus berada di antara orang-orang yang tidak percaya ini, yang kurang percaya ini, kata Tuhan Yesus. Jadi ayah anak ini nggak punya iman. Anak ini nggak punya iman. Murid-murid Tuhan Yesus yang bagi kita sekarang pun mungkin sebagai hamba Tuhan, mungkin kalau zaman sekarang kita ini pendeta, sekarang mereka juga nggak punya iman. Tetapi ada satu orang yang punya iman di situ, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya mengusir roh jahat itu dan roh jahat itu pergi. So, kalau kamu nggak punya iman, kalau orang di sekitarmu mungkin nggak punya iman, jangan berkecil hati, jangan tawar hati, karena ada Tuhan Yesus yang memiliki iman. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani, hendaklah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi iman itu bukan berasal dari kita, tapi iman itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan katakan oleh kasih karunia, atau bahasa gampangnya oleh anugerah kamu diselamatkan, itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. So, iman itu bukan kita usahakan, tapi iman itu adalah pemberian Tuhan. Dan sumber iman kita siapa? Sumber iman kita seperti yang dikatakan di kitab Ibrani adalah Tuhan Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi kalau kamu merasa saat ini kamu kurang beriman, imanmu kecil, kurang yakin, hendaklah matamu tertuju kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Biarlah kamu menerima mujizat dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.